pikir pemuritan, mengajar itu kalau cuma dengan kepandaian manusia, dengan akal manusia, nggak akan pernah bisa nembus. Ya. Diajarin keras, yang ada malah sakit hati. Ya. Terus diajarin lembut, nggak masuk, diremehkan. Nah, terus dengan apa kita harus mengajarnya? Nah, saya dapat tadi pagi, ini yang bisa lakukan cuma dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita akan mulai bagaimana karya Roh Kudus di akhir zaman ini, gitu ya. Mari kita buka dulu di Efesus 1 ayat 17. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Ya, Efesus 1 ayat 17 sampai yang ke-19. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nah, begitu juga dengan mata hati kita. Mata hati kita, kalau mata hati kita dibuatnya terang, maka sesuatu akan terlihat semakin jelas. Amin. Nah, ini dengan pewahyuan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Supaya kamu mengerti, bukan cuma tahu. Karena banyak orang yang sekolah Alkitab cuma sekedar tahu, tetapi tidak mengerti, tidak memahami, ya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang kudus. Betapa kayanya. Nah, jadi kenapa orang masih begitu mengejar kekayaan? Karena tidak mengenal betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang kudus. Jadi ternyata bagian orang kudus ini luar biasa. Betapa kayanya, betapa hebatnya, melebihi dari emas permata. Amin. Ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan betapa hebat kuasanya. Tetapi coba bagi kita, masih ada yang ragu kuasa Tuhan? Masih ada yang ragu di sini? Coba yang masih ragu angkat tangan. Pernah ngalami ragu-ragu enggak? Pernah. Saya kira semua pernah ngalami, ya kan, ragu-ragu. Ya, ragu kadang-kadang gini, kalau sakit pilek gitu aja, wah kira-kira Tuhan bisa menyembuhkan pilek saya enggak ya? Ini baru cuma penyakit pilek, belum yang sakit berat-berat gitu, yang rasanya mau mati. Wah Tuhan, kenapa enggak disembuhkan? Ya kan? Nah ini, padahal di sini dikatakan dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kenapa butuh hamba Tuhan yang menjelaskan? Karena kadang-kadang kita masing-masing ini masih ragu dengan kekuatan kuasanya yang hebat itu. Ya. Apakah dia bisa bekerja? Kalau gini, banyak orang sakit yang menjelaskan, kalau sakitnya karena diganggu roh mungkin bisa, kalau diganggu setan. Tetapi kalau penyakit medis, apakah Tuhan bisa? Kadang-kadang ini yang masih ragu, apakah kalau penyakit medis bisa? Nah, bagi orang yang percaya, mau penyakit medis, non medis, semuanya pasti bisa. Amin. Nah, terus untuk pelajaran-pelajaran anak sekolah misalnya, apa yang sulit bagi kita, rasanya tidak mungkin. Misalnya matematika, ini pelajaran paling berat untuk saya.
Kira-kira Tuhan bisa bantu enggak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, jadi bisa disingkapkan tentang sejarah. Kalau sejarah ini kan harus menghafal semuanya, harus tahu, harus baca. Kira-kira bisa enggak Tuhan singkapkan? Ternyata juga bisa. Masa lalu dari apa-apa Tuhan bisa singkapkan semuanya, gitu ya. Nah, jadi betapa hebat kuasanya. Nah, terus di sini saya mau bukakan lagi tentang pekerjaan roh ini seperti apa saja, ya. Yohanes 14 ayat 26. Coba yang sudah ketemu langsung dibacakan. Yohanes 14 ayat 26. Oke, yang bawa HP cepat ini, cepat ketemu. Gimana Pak Delisa? Sudah ketemu? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ya. Dan penghibur yaitu Roh Kudus akan apa? Mengajarkan. Apa yang diajarkan? Apakah cuma tentang surga? Enggak. Mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu seperti apa? Ya pokoknya semuanya, segala sesuatu. Nah, dan mengingatkan apa yang pernah aku katakan. Nah, jadi Roh Kudus yaitu penghibur ini akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi apapun yang kita tidak mengerti, belajar untuk tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus tahu. Roh Kudus akan memberitahukan, akan menyingkapkan, karena Dia yang bisa mengajar segala sesuatu, gitu ya, mengajar segala sesuatu. Nah, jadi seperti tadi bahwa pewahyuan ini penting. Pewahyuan ini suatu penyingkapan, sesuatu yang tidak pernah terbuka, tapi saat itu akan terbuka dengan jelas, ya, supaya terbuka dengan jelas. Ada sesuatu yang baru gitu. Nah, kalau di dalam kekristenan ada Roh Kudus dan selalu ada namanya pewahyuan, kita nggak akan bosan loh ke gereja. Karena apa? Karena ada sesuatu yang baru yang Tuhan singkapkan terus. Biasanya orang bosan ini karena yang dihadapi cuma itu-itu saja. Khotbahnya muter-muter saja, nggak pernah disingkapkan sesuatu yang baru. Kok ini khotbahnya tentang perpuluhan terus. Khotbahnya tentang apa? Tentang dosa terus. Nah, kan? Mana yang lain? Maksudnya yang mengajarkan sesuatu yang lain. Kok nggak pernah ada? Nah, ini ya. Makanya orang akan bosan gitu. Yang diajarkan sejarah terus, cerita terus, dongeng terus. Ini lama-lama bosan juga. Nah, tetapi dengan pewahyuan itu ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Ya. Nah, karena firman Tuhan pentingnya pewahyuan ini di Amsal 29 ayat 18 dikatakan, sebab tanpa wahyu menjadi liarlah rakyat. Tanpa wahyu, tanpa pewahyuan, tanpa firman Tuhan yang disampaikan secara langsung, ini menjadi liarlah rakyat. Karena apa? Hidupnya tanpa tujuan, tanpa garis pembatas, menjadi liar, ya. Tetapi dengan pewahyuan, maka hidup kita akan sampai pada tujuan. Amin. Selalu ada pengharapan, tidak liar lagi. Nah, itu ya. Jadi menjadi liar ini maksudnya tidak terkontrol, tidak terkendali. Ya, kalau hidup kita nggak terkendali kan susah. Emosi meledak-ledak, tidak bisa mengendalikan. Kalau sudah takut, takutnya tidak terkendalikan lagi. Orang kalau sudah ketakutan, kecemasan, bahaya, ya kan? Sehingga tidak bisa melihat di depannya. Terus akhirnya Tuhan suruh kamu harus naik ke atas supaya melihat di depan. Akhirnya dia naik, dibawa ke tangga yang
sampai ke langit itu. Dan barulah kelihatan semuanya di depan seperti apa. Nah, pewahyuan ini kan seperti itu. Tanpa pewahyuan itu sama seperti kita sedang menghadapi tembok. Kalau ada masalah ini sepertinya buntu. Ini tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi dengan pewahyuan kita dibawa ke atas untuk melihat semuanya. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Oh, ternyata selain tembok ini di depan ada jalan keluar. Amin. Di depan ada jalan keluar, ada terobosan. Nah ini. Nah, terobosan yang seperti apa? Nah, ini ya, kita baca. Karena nanti Roh Kudus ini akan bekerja bukan cuma untuk menyatakan hal-hal yang surgawi saja, tetapi hal-hal yang duniawi pun bisa. Ini contoh. Coba kita baca di Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Keluaran. Oke, kita baca biar enak. Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Ya. Kalau dari ayat 1 ini cuma satu baris juga ya. Begini firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, memberikan roh Allah, ya, memberikan roh Allah ini dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala pekerjaan, memberikan roh pengetahuan, pengertian dalam segala pekerjaan, memberikan keahlian. Jadi jangan pikir kalau orang tiba-tiba memiliki keahlian itu dipikir karena belajar sendiri. Enggak, itu ternyata pemberian Tuhan. Amin. Semuanya diberikan oleh Tuhan kalau kita punya keahlian. Ya, jadi itu karena Tuhan. Kalau tiba-tiba kita bisa segala sesuatu, ini karena Tuhan. Nah, terus modelnya seperti apa kalau Tuhan yang memberikan ini? Ini contoh aja kemarin waktu kami mau ke Jambi, sampai mana itu? Di tembusan Simpang Gudang ini, pas jalan turun terus nanjak, mobil tiba-tiba bus gitu keluar asap, berasap jus langsung, wah mogok langsung. Untungnya kami langsung bisa minggir, kalau enggak bisa menghambat perjalanan banyak orang. Ini pas tanjakan ini sangat ngeri sekali, dari atas meluncur, dari sini meluncur, bisa bahaya, minggir. Terus saya telepon, ada berapa? Sepuluhan dari bengkel. Ini nggak ada yang bisa datang. Sampai saya telepon siapa kemarin, Bu Joshua. Bu, mungkin si Joshua punya kenalan ini, kenalan bengkel yang di sekitar sini. Wah. Jadi segala sesuatu yang seperti ini di luar kemampuan saya, benar-benar di luar kemampuan. Karena apa? Ini akinya pas kabel-kabelnya ini terbakar semua, rontok, hangus. Dan masangnya tadi seperti apa saya nggak ngerti, makanya ibu pun tadi kan yang nyopot. Oh enggak, saya nggak nyopot, ini tiba-tiba udah putus semua ini, sudah rontok, ya kan? Nah, pengetahuan saya tentang ini nggak ada sama sekali, makanya ya mengandalkan bengkel. Kita tunggu sejam, katanya ada yang, oh ya saya ke sana ya kesini lah Pak, ini mogok. Oh ya lah, tunggu, ditunggu sejam 2 jam, aduh nggak datang juga. Akhirnya tiba-tiba sudah kelaparan ini, sampai saya telepon Joel, Jo, kalau kamu nggak kesini ini saya kelaparan ini. Bisa pingsan semua ini berdua ini, yang ibu dari pagi nggak makan ini, ya kan? Coba kamu kesini pakai motor, sudah terlanjur telepon.
Tiba-tiba ya terinspirasi aja, cobalah. Mungkin bisa. Saya sudah mencoba tadinya, enggak bisa. Tapi yang terakhir ini jurus pamungkas saya turun ini, keluar. Jurusnya keluar. Saya temukan ada potongan-potongan kabel. Saya cari salurannya kemana, saya sambung. Jadi masih kabel terbuka semuanya, itu saya pasang. Nah, ini nyambung ke ini. Enggak tahu, pokoknya ada yang nuntun aja rasanya itu. Langsung ini ke ini. Sudah langsung pasang, cek, starter, jreng. Ini sudah terlanjur. Nelpon, nyala langsung. Wah, siap, saya bilang. Puji Tuhan, bisa lewat. Amin. Jadi roh pengertian, roh pewahyuan yang dari Tuhan, ini dengan tiba-tiba. Makanya gini loh, saya sampaikan ini bagaimana bersaksi yang ada sesuatu yang baru. Ini salah satu contohnya kayak gini, mendapat ilham yang baru, ilham roh yang baru. Nah ini karena di luar pengetahuan saya, benar-benar. Kalau soal busi, mungkin busi dibuka, sedangkan mobil itu saya belum pernah lihat businya di mana, saya belum pernah lihat, ya kan? Tapi yang heran, ya ketika saya nyambung ini bisa tepat, karena aki ini nggak gampang. Coba yang ngerti tentang bengkel ya, salah masang aki ini ternyata kan kalau misalnya masangnya kalau ngelepas ini dari main dulu, kalau nggak salah main dulu, baru plus dilepas. Kalau masang ini nggak boleh dari plus dulu. Oh ya, kalau ngelepas dari plus dulu. Tapi kalau masang nggak boleh itu dari plus dulu, bisa konslet, ya kan? Nah jadi dari pengetahuan ini Tuhan kasih pewahyuan ke saya ini. Jadi ada roh pengertian, ada roh pengetahuan di situ. Amin. Nah, coba kalau kita tiap harinya bersama Tuhan, pasti akan mengalami hal-hal yang dahsyat seperti ini. Cuma ya kita harus siap kalau pas diuji, ya seperti kemarin itu di tengah-tengah itu, jauh dari bengkel, jauh dari toko, dari kios, dari warung kopi, jauh semuanya, pokoknya jauh. Yang dekat cuma kali. Apakah kita mau minum air kali? Nggak mungkin. Ya kan? Nah, tapi dari situ dengan keterpaksaan akhirnya muncul juga ilham roh itu. Amin. Dengan pimpinan Roh Kudus akhirnya bisa lepas dari semuanya ini. Amin. Nah, jadi Tuhan memberikan Roh Kudus, Roh Allah dengan keahlian. Jadi kalau ada orang yang memiliki keahlian, itu semua dari Tuhan. Mungkin keahliannya nukang, itu Tuhan yang berikan. Amin. Terus keahliannya di bidang musik misalnya, itu pun dari Tuhan. Karena saya punya teman yang namanya Jonathan ya. Jadi namanya Jonathan ini tidak pernah belajar musik, cuma belajar sendiri secara otodidak gitu. Sekarang punya les-lesan musik. Nah, dari mana pengetahuan ini? Yang jelas sesuai firman Tuhan, karena Tuhan memberikan roh, akhirnya muncullah namanya pengetahuan, pengertian. Amin. Sesuatu yang baru tersingkapkan. Nah, itulah makanya apalagi di dalam pelayanan kita benar-benar harus mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus ini. Karena sesuatu yang baru bisa saja terjadi. Ya, bisa saja kita menghadapi sesuatu yang baru. Jadi saya dulu waktu penginjilan juga sama. Waktu penginjilan biasanya kan namanya penginjilan yang paling doakan orang sakit, orang kerasukan. Nah, terus bagaimana melayani orang yang meninggal? Nah, saya nggak pernah itu, belum pernah. Tetapi dengan keadaan saya diajar oleh Roh Kudus sendiri. Jadi waktu itu ada orang dari Kalimantan mau pulang ke Jawa. Saya ditelepon, Pak bisa ke sini? Oh bisa. Kenapa? Abang saya pulang ini Pak. Nah, terus gimana? Maksudnya abang saya ini sakit keras dan mau pulang ke Jawa. Oke, saya datang.
Belum sampai tempatnya saya dapat telepon, Pak, orangnya sudah meninggal. Ya cuma bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Apa yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan, ya nggak bisa apa-apa lagi. Karena ini di luar kemampuan kita. Sampai di sana kejadiannya bukan lagi doa kesembuhan, tapi doa untuk apa? Pemakaman baru, ilmu-ilmu yang baru, pengetahuan yang baru dari Tuhan. Nah, jadi kita pun di dalam segala hal tanya sama Tuhan. Tuhan akan memberitahukan. Amin. Tuhan yang akan mengajar segala sesuatu. Nah, terus kalau pekerjaan yang lain sebagai petani apakah bisa? Tuhan itu segala sesuatunya bisa. Amin. Bisa. Jadi waktu itu di Salatiga, saya di daerah pegunungan yang namanya Kopeng. Itu daerah pegunungan. Kalau bulan Agustus itu kan waktunya panen tembakau. Jadi semua orang tanam tembakau. Tapi ada satu anak Tuhan yang digerakkan untuk tahun ini. Kamu jangan tanam tembakau, tapi tanamlah kentang, katanya. Roh Kudus bisa mengajar, bisa mengajarkan sesuatu yang baru. Tanamlah kentang. Ternyata dia buka sendiri, tanam kentang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Dan waktu itu terjadi petani tembakau banyak yang bangkrut karena harganya hancur. Dia yang berjaya, iya kan? Dia yang luar biasa, akhirnya jadi kaya mendadak karena tanam kentang sendiri. Nah, jadi Tuhan itu bisa mengajarkan segala sesuatu. Nah, itu ya. Jadi untuk bisnis, untuk usaha apapun kita tanya Tuhan. Tuhan bisa membukakan, karena apa? Sesuai dengan ini. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Allah dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan, dalam segala macam pekerjaan. Itulah makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, jadi dia jalan kebenaran. Apapun yang dilakukan berdasarkan dia akan menuju jalan yang benar ini. Kalau sesuatu dilakukan dilandasi dengan benar, itu akan mencapai hasilnya dengan maksimal. Amin. Kalau sudah benar ini capaiannya maksimal. Tetapi kalau salah sedikit aja kan bisa bahaya. Berdiri sekali lagi, kita akan baca Efesus 5 ayat 17 sampai yang ke-19. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Silakan duduk. Ya. Nah, ini kan peringatan untuk kita. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, jadi yang lemah,